Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak beristighfar. Mari kita banyak bertaubat. Mari banyak melakukan kebaikan. Kemudian lakukan hal-hal yang bisa menjadikan kita selamat dari wabah ini. Seperti misalnya vaksin. Vaksin ini harusnya kita jadikan sebagai target utama di hari-hari ini. Bagi yang belum mengambil vaksin, ya, maka carilah vaksin sesegera mungkin. Kenapa demikian? Ya, karena keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak seperti di hari-hari pertama wabah ini menyebar. Varian yang baru, varian Delta yang dari India, ya sebagaimana disampaikan oleh para ahli kesehatan, ini sangat berbahaya. Ya, bahkan anak-anak muda pun bisa kolap, ya, karena varian ini. Bahkan anak-anak pun, ya, bisa terpengaruh dengan pengaruh yang sangat kuat, tidak seperti varian-varian sebelumnya. Maka ya targetkan untuk mendapatkan vaksin. Dan alhamdulillah ya pemerintah memberikan fasilitas vaksin ini dengan gratis. Ada vaksin yang bayar. Kalau mau ngambil yang pilihan vaksin yang bayar, silahkan. Intinya lindungi diri. Dan jangan dengarkan ya orang-orang yang mengatakan bahwa vaksin itu tidak perlu, vaksin itu meracuni diri sendiri, vaksin itu konspirasi, ya. Karena mereka bukan ahli kesehatan yang mumpuni, ya. Dan perkataan mereka sangat membahayakan banyak masyarakat. Coba orang-orang yang meninggal, apakah mereka bertanggung jawab dengan korban yang sangat banyak itu? Mereka tidak bertanggung jawab sama sekali. Apa tanggung jawab mereka ketika banyak korban yang berjatuhan karena pandemi ini? Dan nyatanya para nakes yang mendapatkan vaksin, walaupun mereka bisa terinfeksi lagi, kenyataannya kemungkinan sembuhnya lebih besar. Ya, dan gejalanya menjadi semakin ringan. Kemudian di antara usaha kita juga pakai masker, di antara usaha kita mengurangi keluar rumah, menjauhi kerumunan. Keluar rumah kalau tidak mendesak, ya tidak usah keluar rumah. Jauhi, ya. Kita di rumah, kita melakukan kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam rumah, kita lakukan di dalam rumah. Kemudian ya jaga misalnya rutinitas untuk berolahraga, asupan makanan yang baik. Ini harus dijaga dengan baik. Kemudian usaha-usaha yang batin ini juga harus kita lakukan. Berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari wabah ini. Kemudian ketika keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan zikir ini kita akan dilindungi oleh Allah selama kita di luar. Kemudian ketika kita singgah di suatu tempat, ya, ketika kita singgah di suatu tempat, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, zikir ini akan menjadi penjaga untuk kita ketika kita singgah di suatu tempat. Sampai nantinya kita pindah dari tempat itu. Allah jaga kita di sana. Kemudian ketika kita melihat ya orang yang terkena musibah ini, kita baca alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalakum bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dengan zikir ini maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari musibah yang menimpa orang lain yang kita lihat itu. Kemudian ketika pagi dan sore, ya, jangan lupa untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Jangan sampai lupa, terutama di hari-hari ini. Karena ini akan menjadi pelindung kita dari mara bahaya. Dan termasuk di antara mara bahaya di hari-hari ini adalah wabah. Kemudian banyak bersedekah, walaupun sedikit nominalnya. Ya, di masa pandemi, ya banyak orang yang kesusahan. Maka banyaklah bersedekah. Untuk mereka yang kesusahan, walaupun nominalnya sedikit. Dan kata Rasulullah SAW, sedekah itu bisa menolak kematian yang buruk. Ya, kalau kematian yang buruk saja bisa ditolak oleh sedekah, apalagi terkena wabah yang derajatnya di bawah kematian yang buruk.
Kalau kematian yang buruk bisa dilawan dengan sedekah, apalagi yang di bawahnya itu. Ya, berikan sedekah. Bermudah-mudahanlah dalam bersedekah. Ada celah untuk bersedekah walaupun 1.000 ya, kasihkan sebagai sedekah kita kepada mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian yang terakhir, tawakallah kepada Allah setelah berusaha. Dengan tawakal ini kita bisa mengurangi ketakutan kita. Ketika kita sudah menyandarkan semuanya kepada Allah, saya serahkan semuanya kepada Allah, yang penting saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, dan Allah pasti akan memberikan hasil kepada kita sesuai dengan usaha kita, ya. Baik hasil dunia maupun hasil akhirat, ya. Allah akan berikan hasil yang terbaik untuk kita. Kita husnudzan kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Tidak usah kita terlalu takut, ya. Tapi jangan juga kita terlalu meremehkan. Lakukan usaha-usaha lahir dan batin semaksimal mungkin. Kemudian setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah menjadi orang-orang yang selamat baik dunia maupun akhirat.